Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Eka Pradana. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Cilacap dengan program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UAS mata kuliah praktikum kimia fisika dengan dosen pengampu Pak Dodi Satriawan, ST, MN. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Pengembangan LKS Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit berbasis Problem Solving. Nah, kita akan menuju yang pertama itu ada pendahuluan. Yang kedua itu adalah metode, dan dalam metode itu ada 3 tahap. Terus yang ketiga itu ada hasil, yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, kita bahas tentang pendahuluan terlebih dahulu. Pendidikan merupakan kunci utama dalam program kecerdasan dan pembangunan bangsa dan negara. Namun, sistem pendidikan nasional yang dibangun ternyata belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan tentang baik nasional maupun global. Berdasarkan data yang diperoleh dari Education for All Global Monitoring Report pada tahun 2012, Indonesia berada di posisi 69 dari 120 negara yang disurvei. Meskipun mengalami kenaikan dari tahun 2011, Indonesia justru mengalami penurunan nilai indeks pengembangan pendidikan atau the FVA Development Index tersebut. Pemerintah pada dasarnya telah mengupayakan peningkatan mutu pendidikan nasional, khususnya pada pendidikan IPA. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan penyempurnaan kurikulum pendidikan di Indonesia pada tahun ajaran 2013-2014. Pemerintah memulai memberlakukan kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap dibentuk melalui aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Pengetahuan dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke metode. Pengembangan LKS, materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan sampai pada tahap revisi, hasil uji coba lapangan awal, dan respon guru dan siswa. Nah, yang pertama tahap uji pendahuluan. Di sini pada tahap ini instrumen yang disusun adalah instrumen analisis kebutuhan untuk guru, siswa, sedangkan data pendidikan yang digunakan berupa hasil analisis kebutuhan dan hasil studi pustaka serta kurikulum. Sumber data adalah 5 orang guru kimia dan 100 siswa kelas 12 IPA dari 3 SMA negeri dan 2 SMA swasta. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tahap ini dengan pedoman wawancara dan angket. Nah, untuk tahap kedua yaitu tahap pengembangan produk. Pada tahap pengembangan produk, LKS instrumen yang disusun berupa instrumen aspek keterbacaan, kesesuaian isi, dan konstruksi yang digunakan untuk uji validasi
dengan seorang ahli. Sedangkan data penelitian yang digunakan berupa hasil validasi ahli. Sumber data pada tahap ini adalah seorang validator ahli yang merupakan salah satu dosen program studi pendidikan kimia di Universitas Lampung. Kuesioner atau angket digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Nah, kita masuk ke yang ketiga, yaitu tahap uji coba terbatas. Nah, pada tahap uji coba terbatas, pada tahap ini terdiri dari satu orang guru kelas kimia kelas 10 dan 20 siswa kelas 10 IPA di SMA 1 Bantar Lampung. Ini untuk di Bantar Lampung. Pada tahap ini digunakan angket uji coba terbatas untuk mengetahui tanggapan guru dan siswa terhadap LKS larutan elektrolit dan non-elektrolit berbasis problem solving yang telah dikembangkan. Adapun kegiatan dan yang dilakukan untuk perhitungan rata-rata persentase jawab angket dihitung dengan rumus ini, di mana I merupakan rata-rata persentase jawaban dan E merupakan jumlah persentase dan tiap butir pernyataan pada angket dan merupakan jumlah pertanyaan. Selanjutnya kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan, hasil studi lapangan berupa wawancara, angket, analisis kebutuhan, dan analisis LKS digunakan oleh guru. Didapatkan beberapa fakta oleh baik guru maupun siswa masing-masing sekolah masih menggunakan LKS elektrolit dan non-elektrolit. Dari beberapa penerbit tertentu, hanya ada satu guru yang membuat LKS sendiri. Respon guru dari semua sekolah yang menyatakan bahwa pembelajaran yang disertai dengan penggunaan LKS dapat membantu siswa memahami konsep dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebesar 20% responding guru mengetahui langkah-langkah metode pembelajaran problem solving dengan baik. Keseluruhan responden guru ternyata menyatakan belum pernah membuat LKS yang berbasis problem solving, sehingga mereka merasa perlu membuat LKS tersebut. Seluruh responding guru menyatakan perlu dilakukan pengembangan terhadap lembaran kerja siswa berbasis problem solving pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada hasilnya itu seorang guru perlu membuat LKS, perlu pembaruan LKS elektrolit dan non-elektrolit. Nah, ini untuk hasil analisis LKS adalah terdapat 3 sekolah yang disertai dan dengan kegiatan eksperimen, yaitu SMA Negeri 1 Bandar Lampung, SMA Negeri 5 Bandar Lampung, dan SMA Negeri 15 Bandar Lampung. LKS yang mengetahui aspek kesesuaian isi pertanyaan dan pernyataan yang mengontribusi konsep LKS belum memuat tabel gambar SOCMI dan perpaduan warna yang menarik. Penampilan dari LKS hanya menggunakan perpaduan warna hitam dan putih serta tidak memiliki cover dan depan dan belakang. Dilihat dari segi keterbacaannya, LKS ini hanya menggunakan satu jenis huruf dan dua ukuran huruf yang berbeda. Ya, kita akan masuk ke kesimpulan. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa karakteristik LKS
pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit berbasis problem solving valid dan baik untuk digunakan. Validasi ahli pada aspek kesesuaian isi LKS berbasis problem solving sebesar 84,76%, termasuk dalam kategori sangat setuju. Sangat setuju pada aspek keterbacaan sebesar 88,60%. Sangat setuju pada aspek konstruksi LKS sebesar 93,85%. Tanggapan guru terhadap LKS sebesar 100%, termasuk dalam kategori sangat setuju. Tanggapan siswa terhadap LKS berdasarkan aspek kemenarikan sebesar 84%. 85,14% dan keterbacaan sebesar 85,27%, termasuk dalam kategori sangat setuju. Nah, ya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang enak didengar. Semoga video ini bisa menjadi bahan pembelajaran, sebuah proses atau praktikum seperti ini LKS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.